Bab 448, Jagoan Tangguh. Dalam cahaya yang menyilaukan, ratusan pria botak berbaris serempak. Jaket mereka berkibar tertiup angin, membuat suasana semakin suram. Orang-orang yang melihat tersentak sadar. Tidak ada yang berani menghentikan orang-orang ini. Haha, pertarungan sudah dimulai. Seorang pria kekar di depan barisan membuka jaket anti airnya hingga memperlihatkan batang besi yang menempel di pinggangnya. Wash! 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 Ketika pria kekar itu menghunus batang besi itu, yang lain mengikuti. Ratusan pria kekar berbaju hitam memegang senjata di tangan mereka. Melihat mereka sekilas saja sudah membuat orang menggigil ketakutan. Orang-orang yang melihat mengerutkan leher mereka dan mundur beberapa langkah tanpa suara. Carson dan Jeremy terbelalak kebingungan. Siapa orang-orang ini? Apa yang mereka lakukan di sana? Tanya Carson. Dia tidak pernah meminta bantuan. Sekitar 30 preman yang dibawanya ini cukup untuk membereskan Sean. Mengapa repot-repot membuat kehebohan seperti itu? Jadi, apa sebenarnya yang mereka lakukan di sini? Orang-orang di lobi hotel itu sama bingungnya. Semuanya tampak begitu nyata karena seperti adegan sebuah film. Nenek, orang-orang ini, mereka di sini bukan untuk membantu Sean, kan? Yates menelan ludah dan bertanya dengan suara pelan. Aku tidak tahu. Nyonya Perkins menjawab dengan kening sedikit berkerut. Jakun Yates kembali bergerak-gerak saat dia menelan ludah dengan susah payah. Jika mereka benar-benar dipanggil oleh Sean, pikir Yates menebak-nebak. Sean pasti bukan orang sembarangan. Dia sudah mempertimbangkan untuk mengusir Sean dari rumah mereka dengan menyewa preman untuk menghajarnya. Namun, jika Sean mampu mengerahkan pasukan seperti itu, maka itu akan menjadi ide yang konyol. Sudahlah, Yates. Tidak mungkin Sean mengenal orang-orang ini. Dia orang cacat. Bagaimana dia bisa mengenal orang-orang ini? Fanny mendengus dengan dingin. Dia sama sekali tidak akan percaya Sean punya kekuasaan memanggil ratusan orang untuk mendukungnya. Tapi... Yates menggaruk-garuk kepalanya, tidak bisa berpikir jernih. Di bawah tatapan waspada semua orang, sekelompok pria kekar itu melangkah ke arah Sean dengan batang besi di tangan mereka. Dan wajah para berandal itu menjadi pucat karena ketakutan, tubuh mereka menggigil tak terkendali. Dibandingkan dengan preman-preman sungguhan ini, mereka hanyalah segerombolan bayi yang merundung orang-orang lemah di jalanan. Tidak berlebihan untuk mengatakan mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi pesuruh preman-preman sejati ini. Saat orang-orang bertampang galak ini mendekat, tubuh mereka menggigil dan gigi mereka bergemeletuk. Ya, biarkan aku lihat baik-baik orang yang berlagak di jalanan River Fall. Pria kekar yang memimpin kelompok itu menyandarkan batang besi di bahunya dan melangkah maju sambil berteriak. Rick, ini aku. Aku di sini untuk menyelesaikan beberapa bisnis. Seorang pemuda berambut pirang mengenali pria kekar itu dan melangkah maju untuk menyapanya dengan patuh. Dia mengulurkan sebatang rokok dan menawarkannya pada pria kekar itu. Prak! Rick menjatuhkan rokok di tangan pemuda berambut pirang itu dan mencibir dengan dingin. Pemuda berambut pirang itu tidak berani menyatakan penentangan apapun, melainkan berdiri di samping dengan kepala menunduk. Sekarang, katakan padaku, apa yang kamu lakukan di sini? Siapa yang memanggilmu ke sini, dan apa yang akan kamu lakukan? Rick bertanya sambil memain-mainkan batang besi di tangannya dan mengarahkannya pada pria berambut pirang. Rick, kami... Ini hanya bisnis.
Kami dibayar untuk melakukan semua ini. Tubuh pemuda berambut pirang itu bergetar saat firasat muncul di hatinya. Dia merasa mungkin dia melakukan kesalahan di sini. Orang cacat di kursi roda mungkin bukan seseorang yang bisa diajak main-main. Kamu pernah berada di dalam gengku, ucap Rick dengan nada tidak menyenangkan. Aku akan memberimu satu pelajaran lagi hari ini. Dibayar untuk melakukan sesuatu adalah kesepakatan yang adil. Namun, terkadang kamu harus berpikir dua kali sebelum menerima satu kesepakatan bisnis dan berpikir matang-matang dalam menentukan apakah kamu punya kemampuan untuk menghasilkan uang seperti itu. Segera setelah selesai bicara, dia mengayunkan batang besi itu dan menghantamkannya dengan keras ke wajah si pemuda berambut pirang. Bu! Ketika bunyi gedebuk terdengar, jantung orang-orang yang melihat tersentak. Bahkan mereka yang berada di lobi lantai 1 hotel dibuat terkejut. Orang-orang ini memang segarang dan seganas penampilannya. Si rambut pirang terkena pukulan keras di pipi menggunakan batang besi dan jatuh ke belakang. Brooke? Dia terus bergerak mundur, berusaha menyeimbangkan kembali tubuhnya. Dampak hantaman itu sangat kuat hingga dia terjatuh ke tanah. Pemuda berambut pirang itu menutup wajahnya dengan satu tangan dan meludah ke tanah. Darah dan 2 gigi yang bercampur dalam air liur itu diludahkan ke tanah. Adegan itu mengalirkan rasa takut yang dingin kepada berandal-berandal lainnya. Dan pemuda berambut pirang itu menelan rasa kesalnya. Dia tidak berani mengeluh. Sekarang, katakan padaku, siapa yang membayarmu untuk melakukan apa yang disebut bisnis ini? Rick terus memain-mainkan batang besi di tangannya sambil bertanya pada pemuda berambut pirang itu. Bab 449. Mau main? Ini Tuan White. Pria berambut kuning itu menuding Carson tanpa berpikir 2 kali. Rick sedikit menyipitkan matanya dan melirik Carson. Tuan White, kamu telah hidup cukup lama, namun tidak tahu apa-apa tentang aturan. Rick mengenali Carson tetapi tidak gentar dengan identitasnya sebagai direktur sebuah perusahaan berpengaruh. Ini menunjukkan bahwa orang yang berdiri di belakangnya bahkan lebih menakutkan daripada Carson. Apa maksudmu? Carson bergumam. Dia harus berpikir 2 kali sebelum menerima pekerjaan-pekerjaan itu. Namun, Tuan White, apakah kamu mengira bisa melakukan apapun yang kamu inginkan dengan uangmu? Apa yang dikatakan Rick membuat Carson tersentak. Hajar mereka! Mereka semua! Tidak perlu berunding dengan mereka. Jatuhkan mereka dulu. Siapapun yang berani melarikan diri, lacak dan hajar siapapun yang bersama mereka. Atas perintah Rick, pria-pria kekar yang berdiri di belakang mengayun-ayunkan batang besi, berlari ke depan dan menyerang berandal-berandal itu. Berandal-berandal yang tadinya sombong dan agresif, terpaku di tempat dengan wajah pucat pasi. Bu? Brak? Sakit, tolong jangan. Kami salah. Maafkan kami. Seketika, para berandal ini menangis dan memohon. Dalam waktu kurang dari 1 menit, 30-an berandal ini tergeletak di tanah. Sambil merangkak di tanah, mereka meratap dan menjerit. Ketika semua berandalan itu dipukuli sampai jatuh, senyum kembali mengembang di wajah Sean. Dia tampak tenang, tidak terpengaruh, seakan-akan sudah mengantisipasi semua ini. Sean terlihat begitu tenang. Kemungkinan besar dialah yang memanggil orang-orang ini. Kenneth menelan ludah dan bergumam. Apa itu? Apa itu mungkin? Preman-preman ini terlihat tidak kalah galak dari Tuan Gatsby. Bagaimana mungkin Sean berteman dengan mereka?
keluarga Perkins menganggapnya luar biasa. Sebenarnya, di mata orang-orang yang menjalankan sebuah perusahaan ini, mereka tidak membenci preman-preman ini, karena mereka kadang-kadang bisa menjadi bantuan besar. Jadi, bagi mereka, itu adalah satu koneksi lain. Namun, setiap industri memiliki aturannya sendiri. Bagi orang biasa yang ingin bergabung dengan mereka atau berhubungan dengan mereka, itu bukanlah sebuah pekerjaan yang sederhana. Sangat sulit untuk berbaur ke dalam sebuah lingkaran yang sama sekali berbeda. Berteman dengan preman-preman sejati ini bukan tentang uang. Jadi, mereka benar-benar tidak habis pikir bagaimana Sean, yang sudah 2 tahun lumpuh dan duduk di kursi roda, bisa mengenal orang-orang ini. Bahkan jika dia adalah orang yang memanggil orang-orang ini, dia harus melakukannya dengan membayar mereka. Pasti menghabiskan banyak uang untuk melakukannya. Bagaimanapun, uang berbicara. Fanny mendengus dingin, menolak mengakui Sean punya koneksi seperti itu. Sebagian setuju dengan Fanny, namun Kenneth tidak berpikir demikian. Jika orang-orang ini melakukannya hanya untuk uang, Carson lebih kaya dari Sean, bukan? Lalu mengapa mereka melawan keluarga White untuk Sean? Rick berkata kepada pria berambut pirang itu bahwa sebelum menerima pekerjaan, mereka harus berpikir 2 kali. Itu berarti ini bukan tentang berapa banyak uangnya. Rick berjalan menghampiri Sean di bawah tatapan semua orang. Dia sudah menyita seluruh perhatian. Semua orang ingin tahu apakah dia ada di sini untuk uang. Apakah Sean membayarnya untuk melakukan ini? Di depan Sean, Rick menyingkirkan batang besi dan membungkuk dengan tangan terlipat di depan. Tuan Lane, maaf aku terlambat. Maafkan aku karena membuatmu menunggu. Sikap dan nada suara Rick yang takzim dan penuh rasa hormat mengejutkan hampir setiap orang di sana. Preman yang angkuh dan kejam ini adalah orang yang sama sekali berbeda di depan Sean. Dia seperti anak domba yang manis atau bawahan Sean. Dan Sean adalah bos mereka. Carson mematung di sana seperti batu, sementara Jeremy menggigil ketakutan. Keluarga Perkins merasa bingung. Dilihat dari sikap tulus preman itu, jelas bukan soal uang. Selain itu, semua orang bisa menilai bahwa sikap hormat semacam itu tidak mungkin palsu. Ini mengatakan sesuatu yang lebih tentang identitas Sean. Dia tidak sesederhana apa yang terlihat. Wajah Fanny memerah dan tidak lagi berkata-kata. Anggota keluarga Perkins yang lainnya juga bungkam. Mereka bertanya-tanya apakah Sean telah menyembunyikan identitas aslinya. Mereka bertanya-tanya siapa Sean sebenarnya. Tidak, ini belum terlambat. Sean melambaikan tangannya dan menerimanya dengan tenang, seakan-akan penghormatan yang diberikan dan permintaan maaf yang diucapkan itu adalah hal yang biasa. Terima kasih atas pengertian Anda, Tuan Lane. Rick tidak memperlihatkan perasaan tidak senang. Sebaliknya, dia menganggukkan kepalanya dan berjalan di belakang Sean, menunggu perintahnya. Sean menoleh dan menatap Carson dan Jeremy. Wash! Saat mata Sean mengamati, Carson dan Jeremy langsung menundukkan kepala untuk menghindari kontak mata dengannya. Mereka telah berpikir untuk menyulitkan Sean. Sekarang, sepertinya merekalah yang akan menderita. Itukah kemampuan terbaikmu? Sean menatap mereka dengan tatapan mengejek. Carson menundukkan kepalanya, sementara Jeremy mengertakkan gigi dan tampak tidak senang. Tidak mau tunduk, bukan? Ya, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Lakukan panggilan sekarang dan panggil orang sebanyak yang kamu bisa. Ucap Sean dengan tenang dan serampangan. Karena kamu ingin bermain-main, kumpulkan anak buahmu agar kita bisa bermain. Bab 450, menyusun rencana yang lebih baik. Sean duduk di kursi roda, menunggu jawaban Carson dan Jeremy,
tapi mereka menunduk lebih rendah lagi kali ini. Lagi pula mereka hanya pengusaha. Ketika menghadapi preman ini, mereka kadang-kadang harus bersikap sabar. Preman-preman ini tidak peduli apakah mereka kaya atau bangkrut. Mereka bisa menjadi keras hati, tak kenal ampun, jika diprovokasi dan marah. Menghadapi respon diam mereka, Sean menunggu selama 1 menit sebelum dia kembali bicara. Ya, aku telah memberi kalian kesempatan kedua. Namun, kalian tidak berguna. Sean menganggukkan kepalanya sedikit dan menjentikan kuku jarinya, menatap keduanya dengan tatapan menghina. Jujur saja, dia belum pernah benar-benar menganggap keluarga White sebagai lawan. Tuhan itu adil dan penyayang. Kaulah yang mengundang kehancuranmu sendiri. White, hati-hati. Sean sedikit melambaikan tangannya dan hendak pergi dari sini. Tuan Lane, saya mohon. Carson tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap Sean dengan cemas. Rasa takut mencengkeram hatinya. Tuan Lane, karena kamu tidak menghukum kami, itu berarti kita masih bisa mencari solusi melalui pembicaraan. Kami bersedia mengganti kerugianmu. Apapun itu. Tuan Lane, sebutkan harganya. Beritahu kami apa yang kamu inginkan. Keluarga White akan melakukan apapun yang kami bisa untuk menebusnya untukmu. Carson tampak ketakutan. Dia terpesona pada Sean saat ini. Terkesima dan penuh rasa hormat. Tuan Lane, aku minta maaf. Aku minta maaf atas apa yang telah aku lakukan. Jeremy maju selangkah dan memohon maaf pada Sean. Mencari solusi melalui pembicaraan. Sean tertawa dengan dingin. Alasan kenapa aku tidak menghukummu adalah karena ada cara-cara lain untuk menghukummu. Jangan menyanjung diri sendiri. Sekarang, yang perlu kamu lakukan hanyalah menunggu. Dengan pengawalan Rick, Sean meninggalkan hotel dengan seringai di wajahnya. Saat meninggalkan tempat itu, dia menoleh sedikit dan melirik lagi ke lobi hotel. Kesulitan bertahun-tahun ini telah mempertajam akal sehatnya. Dia sudah tahu tentang keluarga Perkins yang bersembunyi di lobi. Hari ini, tanpa berusaha menutupi apapun, dia memperlihatkan kekuatan aslinya di depan keluarga Perkins. Dia akan sembuh total. Itu adalah hal yang tepat untuk dilakukan, untuk menunjukkan kepada keluarga Perkins apa yang dia benar-benar mampu. Pada akhirnya, mereka harus menerima itu. Ini akan mempersiapkan mental mereka sebelumnya. Brooke. Setelah Sean pergi, Carson ambruk ke lantai. Kita sudah selesai. Sekarang, semuanya sudah berakhir. Dengan wajah pucat pasi, Carson duduk di tanah, bergumam pada dirinya sendiri. Seharusnya keadaan tidak seperti ini jika dia terus memohon. Hati Sean bisa saja menjadi lembut. Namun, Carson membuat keputusan yang salah dan menggunakan cara yang salah. Sebagai gantinya, dia telah mempermalukan dirinya sendiri dengan berusaha pura-pura pintar dan garang. Sekarang, dia telah menyinggung Sean sekali lagi, dan kali ini, dia membuat Sean lebih marah. Tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan keluarga White. Mereka yang menyaksikan saling berbisik satu sama lain, dan dengan segera mereka bubar. Tidak ada yang merasa iba pada Carson dan Jeremy. Keduanya adalah orang-orang yang mencoba menggertak seorang pria lumpuh dengan sekelompok berandal. Ternyata merekalah yang mendapat pelajaran yang baik. Itu balasan yang setimpal bagi mereka. Ya, itu balasan yang setimpal bagi mereka. Tidak ada yang bersimpati pada mereka, bahkan orang-orang yang mengenal Carson. Lagi pula, siapa yang mau membuat Sean tidak senang gara-gara seorang pecundang? Di lobi di lantai 1, keluarga Perkins saling memandang, lalu kembali ke ruangan mereka sambil membisu.
Mereka tetap membisu selama bermenit-menit, bahkan setelah semua orang duduk. Kita mungkin harus menyusun rencana yang lebih baik tentang masalah ini? Akhirnya, Nyonya Perkins yang memecah keheningan di dalam ruangan itu. Anggota-anggota keluarga Perkins yang lain mengangguk setuju. Rencana yang lebih baik yang disebutkan oleh Nyonya Perkins adalah rencana untuk mengusir Sean dari rumah. Khususnya, rencana yang diusulkan oleh Yates sebelumnya, yang menggunakan kekerasan, sama sekali tidak akan berhasil. Mereka seharusnya tidak pernah menggunakan kekerasan. Yates, pastikan kamu tidak bertindak gegabah tentang menyewa preman untuk menghadapi Sean. Dilihat dari cara pria bernama Rick itu memperlakukan Sean, tampaknya itu bukan hubungan kerja. Sepertinya mereka cukup dekat satu sama lain. Jika kamu menyentuh Sean, kurasa mereka tidak akan membiarkan kita lolos begitu saja. Kenneth melirik Yates dan memperingatkannya. Paman, aku tahu. Jika aku ingin berurusan dengan Sean, aku tidak akan melakukannya sendiri. Jika aku akan melakukannya, aku akan berkonsultasi dengan Hawk sebelumnya. Lagi pula, Hawk mengenal lebih banyak orang daripada aku. Yates mengangguk dan menatap yang lain. Mendengar apa yang dikatakannya, keluarga Perkins menganggukkan kepala tanda setuju. Hanya Nyonya Perkins yang mengerutkan kening dan terbatuk pelan, menimbulkan keraguan. Tidak. Kamu tidak akan melakukannya. Suaranya sangat lemah, tapi nadanya teguh. Nenek, ada apa? Alis Yates bertaut saat dia bertanya. Menurutnya, sekapabel dan sebanyak apapun koneksi Sean, dia bukan tandingan Hawk. Selama mereka bekerja sama dengan Hawk dalam menghadapi Sean, dia tidak punya kesempatan. Sean mungkin bisa membuat keluarga White bertekuk lutut. Yates tidak percaya Sean punya kekuatan untuk bersaing melawan keluarga Eason. Bab 451, Penjaga. Jangan! Sean tidak sesederhana yang kita pikirkan. Karena itu, untuk saat ini jangan membahas masalah ini. Alis wanita tua itu bertaut. Dia punya firasat buruk tentang orang yang sedang mereka hadapi ini, tetapi dia tidak bisa memastikannya. Usia dan pengalaman hidup telah memberinya kepekaan yang kuat dan membantu menjaga pikirannya tetap jernih dalam situasi-situasi seperti itu. Dan dia cenderung berpikir lebih komprehensif daripada para generasi muda. Karena itu, bahkan jika dia tidak bisa melihat menebus kabut dan mengetahui identitas asli Sean untuk saat ini, instingnya mengatakan Sean mungkin tidak sesederhana yang terlihat. Ketika dia menghubungkannya dengan peristiwa yang baru-baru saja terjadi, dia bahkan lebih bertekad mereka tidak boleh mendesak Sean terlalu keras. Yates, patuhilah nenekmu. Belum sempat Yates membantah, ayah berbicara. Ya, ayah. Yates mengertakkan gigi dan menelan kekecewaannya. Aku akan meminta seseorang menyelidiki masalah ini. Sampai masalah Sean jelas, aku ingin kalian semua tetap menutup mulut kalian. Wanita tua itu memandang anggota keluarga Perkins lainnya dan memperingatkan mereka dengan lembut. Tapi nenek, kerja sama kita dengan grup Acton? Fanny tidak senang dengan keputusan itu dan menyinggung masalah itu lagi. Aku akan bicara sendiri dengan Tuan Eason. Tanpa seizinku, jangan lakukan apapun pada Sean. Ujar Nyonya Perkins sambil mengerutkan keningnya dalam-dalam dan berpikir sejenak sebelum melambaikan tangannya. Ya? Anggota-anggota keluarga Perkins menganggukkan kepala dan menjawab nyaris satu suara. Pukul 9 malam. Di tempat Nora. Nora sedang memijat Sean dan membantunya membersihkan diri di kamar. Selama 2 tahun, hal-hal ini sudah menjadi kebiasaannya. Dia tidak akan tidur nyenyak di malam hari jika tidak menyelesaikan rutinitas itu. Sean, aku merasa kamu mengenal Regina lebih awal dari yang kita duga. Menurutku, dia bertingkah sedikit ganjil.
Nora memeras handuk basah, mengeringkan kaki Sean dengan handuk itu, dan bertanya dengan santai. Sudah menjadi pembawaan Nora untuk bersikap baik dan berprasangka baik pada orang lain, tetapi bukan berarti dia tidak bisa merasakan keganjilan itu. Dia benci mencurigai teman-temannya. Itu saja. Mungkin saja. Tapi aku bukan seorang tentara lagi. Dan aku masih menggunakan kursi roda. Mungkin dia berpikir mengenalku adalah hal yang memalukan. Sean berhenti sebentar, lalu menertawakannya. Melalui Regina, Sean mengetahui lebih banyak hal, karena itulah dia tidak bisa mengungkapkan identitasnya sekarang. Itu tidak ada hubungannya dengan kepercayaan. Sean sangat percaya pada Nora. Tapi karena sepertinya bukan hal yang baik bagi Nora untuk mengetahui hal-hal semacam ini. Setidaknya, lebih baik menyembunyikan hal ini dari Nora sebelum Sean bisa berdiri dan mendapatkan kembali kemampuan berjalannya. Tidak. Reg bukan orang yang seperti itu. Jika dia adalah temanmu, dia akan tetap menjadi temanmu tidak peduli kamu menjadi apa. Nora akan selalu membela Regina, sahabatnya. Namun, dulu aku juga punya banyak teman. Dan lihat aku sekarang. Duduk di kursi roda dan tidak punya siapa-siapa lagi selain kamu yang merawatku sepenuh hati. Ya, kan? Ujar Sean sambil mengulurkan tangannya dan merapikan rambut Nora. Jangan bicara omong kosong. Aku juga akan meninggalkanmu. Gurau Nora dengan nakalnya. Aku membantumu karena kamu pria yang malang dan bahkan tidak bisa merawat dirimu sendiri. Nora menggeleng dan menyingkirkan tangan Sean, wajahnya meruna. Bahkan Nora sendiri tidak tahu hubungan seperti apa yang mereka punya. Tidak ada hubungan romantis di antara mereka. Tapi kamu sudah berjanji untuk menjadi pacarku, bukan? Apa? Apa kamu akan menarik kembali kata-katamu setelah tanda bahaya dicabut? Sean terkekeh dan menggoda Nora. Ya, maksudku adalah aku akan mempertimbangkannya ketika kamu pulih dan bisa berdiri lagi, bukankah begitu? Jangan sekarang, jangan dulu. Nora menundukkan kepalanya dan mengeringkan kaki Sean sebelum mengambil baskom dan berjalan pergi. Tidak akan lama. Sean menatap punggung Nora dan bergumam. Apa yang tidak akan lama? Nora berhenti saat mendengar apa yang Sean gumamkan. Tidak ada yang istimewa. Selamat tidur. Sean menggeleng dan menjawab dengan senyum lebar. Ha! Aroma konspirasi. Malam. Kemudian Nora melambaikan tangannya tanpa berbalik dan pergi. Di tengah malam, Nora dan orang tuanya sedang tertidur. Sean mengeluarkan jarum perak untuk melakukan akupuntur untuk membantu pemulihan kakinya. Aduh! Ketika dia menusukkan jarum perak ke dalam titik akupuntur, Sean merasakan sensasi kesemutan yang kuat di kakinya. Untuk waktu yang cukup lama, kakinya telah mati rasa dan tidak dapat merasakan rasa sakit atau rangsangan lainnya. Bahkan ketika dia menyiramkan secangkir air panas di kakinya dan kulit kakinya melepuh, Sean tidak merasakan apa-apa. Namun kini, akhirnya, rasa perih itu kembali menghampirinya dengan begitu jelas. Ini mungkin menyakitkan, tapi Sean tidak bisa menahan perasaan senangnya. Perasaan gembira itu bahkan lebih kuat daripada saat dia memimpin para prajurit untuk mendapatkan kembali tanah yang hilang. Saat 9 jarum perak ditusukkan di tempat yang tepat, Sean merasakan arus kehangatan mengalir dari kakinya. Sensasi itu bahkan lebih kuat dan jelas dari terakhir kali. Sebelum akupunktur, pembuluh darah di kakinya tersumbat oleh sesuatu dan aliran darahnya sangat lambat. Dan sekarang, dengan mematahkan penyumbatnya, darah mengalir tanpa hambatan. Dan sensasi sakit yang kuat itu membuat Sean sekali lagi bisa merasakan kembali kekuatannya yang hilang. Jika bukan karena Nora yang terus memijat kakiku dan merendam kakiku dengan air panas,
aku mungkin tidak akan pulih begitu cepat. Sean kembali bersandar di kursi roda dan menghela napas. Dia merasa sangat berutang budi pada Nora atas bantuannya. Sean telah berpikir untuk membalas budi pada Nora. Tapi Sean bahkan tidak bisa berdiri, juga tidak memiliki kemampuan. Dan sekarang, dia pulih dengan sangat cepat. Insting Sean untuk menjaga Nora sebagai jodohnya bahkan lebih kuat.